Usia 22 tahun, aku berhasil menabung lebih dari $100.000 tunai di rekening bank. Dan kekayaanku mungkin 3 kali lipat dari itu. Tapi sebelumnya tak seperti itu. 3 tahun sebelumnya, aku terjebak hutang yang terasa sangat berat. Jadi aku paham, kalau kalian mulai dari nol atau bahkan punya hutang seperti yang ku alami, rasanya mustahil untuk maju. Aku tak akan bilang ini akan mudah, tapi dengan tips dan strategi menabung yang akan kubagikan hari ini, tentu saja sangat mungkin untuk menyimpan uang. Aku masih ingat jumlah pastinya, karena di usia 22 tahun, aku menghabiskan $100.000. Tunggu dulu, nanti ku ceritakan bagaimana aku menghabiskan $100.000. Kita bahas dulu bagaimana aku terjebak hutang dan cara menghindari kesalahan yang sama. Masuk usia 18 tahun, teman dari temanku menjual mobilnya kepadaku. Saat itu aku tak punya uang, tapi dia meyakinkanku kalau ambil kartu kredit dan memakai sampai batas maksimal itu ide bagus. Aku tak paham cara kerja kartu kredit karena itu tak pernah diajarkan di sekolah. Tapi dia bilang kalau mobilnya kuperbaiki sedikit, aku bisa menjualnya dengan untung dan melunasi kartu kredit dalam sebulan. Dan katanya aku tak akan bayar bunga. Karena masih muda dan polos, kukira itu keputusan yang mudah. Beberapa hari setelah beli mobil, mesinnya rusak parah. Ternyata aku beli mobil rusak dan langsung terjebak tagihan kartu kredit besar yang tak bisa aku bayar. Lama-lama tagihannya menumpuk sampai akhirnya menghancurkanku. Lalu aku janji ke diri sendiri, kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan berarti memang tak nyata. Aku ingat saat duduk di sofa coklat tua dan berharap sofa itu bisa menelanku. Skor kreditku hancur, masa depanku suram, tapi aku tak mau hidupku dikendalikan oleh satu kesalahan. Aku ingin melunasi hutangku dan menabung banyak uang. Kalau penasaran bagaimana caraku melakukannya, klik dulu tombol like-nya. Pertama, aku mulai melacak semua uangku. Kucatat tiap sen yang masuk dan keluar dari rekening bank. Kuanggap rekening bankku seperti kapal bocor yang perlahan membuatku tenggelam. Aku harus cari lubangnya untuk ditambal agar hidupku kembali ke jalur yang benar. Sekarang ini lebih mudah dilakukan. Tinggal pakai aplikasi pengatur anggaran seperti Yolt atau Mint. Ku taruh linknya di deskripsi di bawah. Percayalah, kalau kau melakukannya, kau akan terkejut. Banyak uang yang terbuang karena pengeluaran kecil yang tak kau butuhkan. Salah satu masalah besar saat ini yaitu layanan subscription. Misalnya, tagihan ponsel, Netflix, bahkan kotak misteri yang kita pernah daftar. Kita mendaftar untuk hal-hal ini lalu lupa membatalkannya. Tiap bulan mereka menguras rekening bank kita meskipun tak dipakai. Dengan melacak semua ini, kau bisa jauh lebih sadar soal kondisi keuanganmu. Begitu kau tahu uangmu kemana saja, untuk mengendalikannya jadi jauh lebih mudah. Dengan informasi ini, aku bisa ke langkah selanjutnya dan membuat target. Tanpa target akan sangat sulit untuk menabung karena saat ada hal baru yang menarik untuk dibeli, akhirnya kau menghabiskan semua uangmu dan harus kembali dari nol lagi. Target memberimu arah dan membantumu menahan godaan iklan-iklan personal di media sosial yang ingin menguras uang hasil kerja kerasmu. Pertama, aku punya target 1 tahun, yaitu bebas hutang di akhir tahun. Tapi untuk mencapainya, aku perlu membagi langkahnya jadi yang lebih mudah. Saat aku mulai dari tujuan akhir dan memikirkan berapa yang ku tabung tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari, semuanya jadi terasa lebih mudah dicapai. Aku yakin kalau bisa mencapai target tabungan tiap minggu, visiku akan tercapai. Ini disebut target proses, dan ini hebat karena kau bisa ambil langkah kecil menuju visi besar. Yang bisa menghentikanku sekarang cuma diriku sendiri, jadi aku harus buat aturan. Aku berkomitmen pada aturan ini sampai ku cetak dan ku tempel di cermin kamar mandiku. Tiap hari aku membacanya agar tetap fokus. Itu membuatku lebih mudah untuk ambil keputusan yang tepat saat ingin menyerah. Aturan pertama, menabung dulu dan hidup dari sisa uangnya. Dengan menganggap target itu lebih penting daripada gaya hidup, aku tak lagi buang-buang uang dan memanfaatkan uangku dengan bijak. Aturan kedua, tunggu 24 jam sebelum beli sesuatu. Apa kau pernah bersemangat untuk beli sesuatu dan beberapa hari kemudian perasaan itu hilang dan kau menyesali apa yang sudah kau beli? Dengan menunggu 24 jam sebelum beli sesuatu, kau bisa berpikir dengan lebih jernih. Dengan cara ini, aku bisa hemat banyak uang, apalagi saat hampir beli jet ski. Temanku baru saja beli jet ski dan pergi tiap akhir pekan untuk bersenang-senang. Aku boleh mencobanya dan ya, aku langsung suka. Jadi kuputuskan untuk beli.
Tapi, kutunggu 24 jam dan kuputuskan untuk pakai milik temanku selama 4 minggu. Aku bersenang-senang, tapi lalu dia menjualnya. Katanya dia bosan dan jujur aku suka mengendarainya, tapi lama-lama bosan juga. Dengan menunggu 24 jam, aku terhindar dari pembelian impulsif yang akan ku sesali. Aturan ketiga, jangan mudah ikut-ikutan teman, termasuk soal gaya hidup. Memang mudah untuk menambah pengeluaran saat sudah mulai dapat uang lebih karena ingin memamerkan ke teman dan keluarga. Tapi kalau bisa menahan diri, kau bisa menabung jauh lebih banyak. Aku masih belanja di toko grosir termurah karena aku tahu barangnya sama saja, cuma lebih hemat. Langkah berikutnya, mulai lunasi semua hutang berbunga tinggi. Aku punya berbagai hutang, ada yang dari teman dan keluarga dan juga kartu kredit. Meskipun terdengar seimbang, aku perlu bayar hutang berbunga tertinggi dulu, yaitu kartu kredit. Karena itu yang paling menguras uang dan juga bisa merusak skor kreditku. Tak ada gunanya menyimpan uang di rekening tabungan yang bunganya cuma 1-2%. Kalau aku masih bayar hutang dengan bunga lebih tinggi dari 20%, lalu kulunasi, rasanya seperti dapat return 20% di pasar saham. Itu sangat besar. Jadi kalau kau punya hutang dan tabungan, lunasi hutangnya pakai tabungan itu. Itulah yang kulakukan. Itu keuntungan yang pasti bisa kau dapatkan. Jadi aku berhenti pakai kartu kredit dan mengatur pembayaran otomatis agar tak terlambat bayar tagihan. Semakin cepat kulunasi hutangku, semakin baik. Lalu aku bisa pakai kartu kredit dengan bijak untuk membangun skor kredit. Untuk melakukannya, aku harus menguasai langkah berikutnya, yaitu hidup hemat. Tapi Mark, aku tak mau mengandalkan kupon. Banyak orang berpikir kalau hidup hemat berarti harus menghemat segala hal, termasuk hal-hal yang kau sukai. Tapi kurasa bukan begitu, kecuali apa yang kau sukai adalah berbelanja di mall dan menghabiskan uang ratusan dolar. Kalau bukan itu, tak masalah. Ini soal mencari alternatif yang bisa menghemat biaya. Jadi aku duduk dan merencanakan cara mengubah kebiasaan untuk mengurangi biaya makanan. Aku mulai memasak di rumah daripada makan di luar. Aku bisa memasak makanan yang cukup untuk 2 atau 3 hari. Aku mengurangi tagihan bulanan dengan mematikan lampu dan pemanas saat tak dipakai. Mungkin terdengar sepele, tapi lama-lama jadi kebiasaan besar, apalagi saat itu. Untuk transportasi, ku pertimbangkan beberapa opsi. Naik transportasi umum jauh lebih murah daripada mobil, tapi itu tak praktis bagiku karena aku harus berangkat ke tempat kerja dan tak ada halte bus di dekat rumah. Aku harus cari opsi yang paling masuk akal, jadi aku mulai car hacking. Aku beli mobil yang harganya sudah jatuh, pakai sebentar lalu kujual lagi dengan harga yang sama dengan harga belinya. Kadang malah bisa lebih mahal. Jadi bisa dibilang, aku pakai mobil gratis. Aku cuma bayar bahan bakarnya, keren kan? Saat berbelanja aku tak mau tertipu oleh brand. Kita sering berpikir suatu produk lebih baik cuma karena kemasannya bagus, tapi sebenarnya isinya sama saja. Kau bayar lebih cuma untuk kemasan yang keren. Saat kau belanja di Walmart dan beli paracetamol, periksa nomor PL di bagian belakang kemasan. Aku pernah memeriksa obat flu dan pilek dari brand terkenal dan versi brand Walmart sendiri ternyata punya nomor PL yang sama. Berarti keduanya diproduksi di pabrik yang sama, tapi harganya beda $3. Ini cuma satu contoh bagaimana kita ditipu oleh branding. Entah kalau kau bagaimana, tapi kadang aku ingin menghabiskan sedikit uang untuk diri sendiri sebagai hadiah kecil. Tapi aku menipu diriku sendiri dengan beli aset, bukan liabilitas. Contohnya seperti beli jam tangan Rolex dan saham. Tapi kalau cuma fokus mengurangi pengeluaran akan memakan waktu lama dan langkah berikutnya adalah meningkatkan penghasilan. Banyak orang yang kukenal sangat pandai menabung atau menghasilkan uang, tapi untuk jadi kaya kau harus pandai dalam keduanya. Pasti kau pernah dengar cerita tentang atlet terkenal yang dibayar jutaan dolar selama bertahun-tahun, tapi bangkrut beberapa tahun kemudian karena tak bisa mengatur pengeluaran. Gaya hidupnya makin mahal dan tak terkendali. Saat karirnya selesai dan uangnya habis, dia tak bisa menurunkan gaya hidupnya. Aku mulai beberapa usaha sampingan seperti jual mobil bekas dan mengajari orang menerbangkan model pesawat radio kontrol. Daripada ku pakai uang ini untuk senang-senang, ku tabung uangnya 100%. Ini tak mudah, tapi aku tahu uang ini bisa dipakai untuk keluar dari kerja kantoran dengan membangun sumber penghasilan lain. Ini adalah langkah investasi. Aku sadar ini satu-satunya cara untuk melipat gandakan uangku. Setelah terkumpul 15.000, aku ambil cicilan 30 tahun untuk beli apartemen kecil.
Awalnya aku tinggal di sana, tapi aku cepat sadar kalau itu keputusan yang salah karena itu malah jadi liabilitas yang menguras uangku tiap bulan dan membuatku sulit menabung. Aku harus mengubahnya jadi aset. Jadi kusewakan apartemennya dan tinggal di rumah pacarku. Uang sewa apartemen itu bisa menutup cicilan dan uangnya masih ada sisa, jadi itu bisa kutabung. Lalu kupakai tabungan dan apartemen itu sebagai jaminan untuk ambil pinjaman bisnis. Aku ditolak beberapa kali, tapi akhirnya berhasil mendapatkannya. Memang sulit kembali ke hutang setelah akhirnya bebas dari hutang. Tapi kali ini berbeda, ini hutang yang baik. Aku sedang investasi ke diri sendiri dan punya rencana agar hutang itu menghasilkan uang, bukan menguras uang. Aku buka toko dan dalam setahun semua hutangku lunas dan aku kembali bebas hutang. Ini mengajarkanku bahwa hutang tak selalu buruk. Kalau dipakai dengan benar seperti cicilan dan pinjaman bisnis, justru bisa membantumu membangun kekayaan. Lalu uang di rekening bankku mulai cepat naik sampai lebih dari $100.000. Dan aku tahu aku harus melakukan sesuatu agar kekayaanku bertumbuh. Aku masih ingat jumlah pastinya karena di usia 22 tahun aku menghabiskan $100.000 untuk beli properti berikutnya yang merupakan rumah masa kecilku. Mungkin itu terdengar besar dan memang itu 50% dari totalnya. Mungkin sekarang aku tak akan menyarankan ini, tapi saat itu ini keputusan yang bagus karena cicilannya sangat mahal dan bunga pinjamannya sangat tinggi. Jadi cicilan bulananku tetap rendah dan aku masih bisa terus menabung. Akan kutaruh video berikutnya. Pastikan subscribe channel ini untuk meningkatkan kekayaanmu. Aktifkan notifikasi dan tekan tombol like. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.